Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Saluni. Saya dari kelas 5 APGSD, NIM 1514-21012. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan sumber belajar yang diampuh oleh Bapak Dr. Rustam Husain, SAG MPD, dengan topik pembahasan kriteria memilih media pembelajaran. Baik, di sini ada dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Sebelum mempertimbangkan dalam memilih media pembelajaran, guru tentu sudah meyakini bahwa media adalah sebuah perantara untuk mempermudah dalam penyampaian pesan. Media menyampaikan pesan yang disampaikan guru agar sesuai dengan yang diinginkan atau tepat pada yang menerima pesan, yakni siswa. Digunakan dalam proses pembelajaran juga, siswa memerlukan perencanaan yang baik. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seorang pendidik memilih salah satu media dalam kegiatan di kelas atas dasar pertimbangan. Yang pertama, guru hendaknya merasa sudah akrab dengan media tersebut. Hal ini menjadi kegiatan yang efektif dan terkendali karena sudah dikenal medianya dan dapat dikuasai. Yang kedua, merasa bahwa media digunakan dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya. Artinya, dengan penggunaan media tertentu, guru dan siswa mampu mencapai target tertentu atau bahkan lebih dari target yang diinginkan. Yang ketiga, media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian siswa. Dengan media ini, perhatian siswa bisa berfokus pada guru dalam penyampaian pesan. Siswa termotivasi dan kagum untuk mau belajar dan mengembangkan pengetahuan sebagaimana yang disampaikan guru di depan kelas. Guru yang mau memfokuskan perhatian siswa adalah salah satu indikator keefektifan komunikasi dalam pendidikan. Yang keempat, ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Menurut Rasmin dan DKK, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran, antara lain, yang pertama, akses. Artinya, media yang diperlukan dapat tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan siswa. Yang kedua, cost. Artinya, media yang akan dipilih atau digunakan, pembiayaannya dapat dijangkau. Yang ketiga, teknologi. Artinya, media yang akan digunakan, apakah teknologinya tersedia dan mudah menggunakannya. Yang keempat, interaktif. Artinya, media yang akan dipilih dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas, sehingga siswa akan terlibat atau aktif baik secara fisik, intelektual, dan mental. Yang kelima, organisatoris. Artinya, dalam pemilihan media pembelajaran tersebut secara organisatoris mendapatkan dukungan dari pimpinan sekolah. Ada unit organisasi seperti pusat sumber belajar yang mengelola. Yang keenam, novelty. Artinya, media yang dipilih tersebut memiliki nilai kebaruan sehingga memiliki daya tarik bagi siswa yang belajar. Yang kedua, kriteria pemilihan media pembelajaran. Kriteria pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat khasnya atau karakteristik media yang bersangkutan. Profesor Eli dalam kuliahnya di Fakultas Pascasarjana IKIP Malang pada tahun 1982 mengatakan bahwa pemilihan media selayaknya tidak terlepas dari konteksnya, bahwa media merupakan komponen dari sistem instruksional
secara keseluruhan. Karena itu, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain seperti karakteristik peserta didik, strategi belajar mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber, serta prosedur penilaiannya juga perlu dipertimbangkan. Memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Kesalahan pada saat pemilihan, baik pemilihan jenis media maupun topik yang dimediakan, akan membawa akibat panjang yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam memilih media, yaitu yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kemudian, bisa dianalisis media apa saja yang cocok digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran, yaitu bahan atau kajian apa yang diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Pertimbangan lainnya dari bahan atau pokok bahasa tersebut sampai sejauh mana keadaan yang harus dicapai. Dengan demikian, kita bisa mempertimbangkan media apa yang sesuai dengan menyampaikan hal tersebut. Yang ketiga, sesuai dengan karakteristik pembelajaran atau peserta didik. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik peserta didik atau pendidik, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri-ciri media yang akan digunakan. Hal lainnya, karakteristik peserta didik baik secara kuantitatif atau jumlah, ataupun kualitatif atau kualitas, ciri dan kebiasaan lain dari peserta didik terhadap media yang akan digunakan. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Pemilihan media ini harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme pendidik terhadap suatu media yang dianggap paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga teruji validitasnya. Pemilihan media harus merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran yang fungsinya untuk meningkatkan efisiensi dan keefektivitas pembelajaran. Mengingat begitu banyaknya media yang bisa kita pilih, sesuai dengan kriteria tersebut di atas, namun pada dasarnya kita bisa memilih media berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, kelayakan praktis. Hal ini berhubungan dengan keakraban pengajar dengan media, ketersediaan media setempat, ketersediaan waktu untuk mempersiapkan, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung. Yang kedua, kelayakan teknis. Hal ini berkaitan dengan pemenuhannya persyaratan bahwa media yang dipilih mampu untuk merangsang dan mendukung proses belajar peserta didik. Dalam hal ini terdapat dua macam mutu yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kualitas pesan yang meliputi relevansi dengan tujuan belajar, kejelasan dengan struktur pengajaran, kemudahan untuk dipahami, sistematika yang logis. Yang kedua, kualitas visual. Hal ini mengikuti prinsip-prinsip visualisasi seperti keindahan. Yang ketiga, prosedur pemilihan media pembelajaran. Agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, diperlukan adanya dukungan media pembelajaran, baik itu media cetak, media elektronik, atau media objek nyata atau realita. Secara umum, prosedur pemilihan media pembelajaran ada 6 langkah, yaitu yang pertama, menentukan apakah pesan yang akan disampaikan itu merupakan tujuan pembelajaran atau hanya sekedar merupakan informasi atau hiburan. Yang kedua, menetapkan apakah media itu dirancang
untuk keperluan pembelajaran atau instruksional atau alat-alat bantu mengajar. Yang ketiga, menetapkan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar mengajar tersebut akan digunakan strategi efektif, kognitif, atau psikomotorik. Yang keempat, menentukan media yang sesuai dari kelompok media yang cocok untuk strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan atau kriteria kebijakan, fasilitas, kemampuan produksi, dan biaya. Yang kelima, mereview kembali kelemahan dan kelebihan media yang dipilih apabila perlu mengkaji kembali alternatif-alternatif yang ada. Yang keenam, perencanaan pengembangan dan produksi media tersebut. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.